Oke, kita kembali lagi bersama Pak Eci. Oke, kita kembali lagi. Kita akan bahas mengenai cost of preferred equity. Ya, apa yang dimaksud dengan preference shares? Preference shares itu kalian bisa lihat ya bahwa ini ada dibahas di chapter 15 akuntansi keuangan menengah ya, bahwasanya apa itu preferred equity? Preferred equity dia memiliki hak untuk didahulukan dividennya daripada si common stock ya, common equity. Kemudian hak untuk apa? Ketika likuidasi dia mendapatkan aset duluan ya. Itu kalau preferred equity ya. Tapi dia tidak memiliki hak untuk apa? Untuk memilih. Ini positifnya kayak gini ya. Nah, tidak memiliki hak untuk memilih direksi. Dia no right untuk memilih manajemen direksi ya. Nah, ini yang dikorbankan gitu. Nah, jadi itulah yang dinamakan preferred equity ya. Sehingga inilah hak mendahulunya di atas dividen dan atas aset. That's why kalau private equity itu nggak ada di Indonesia. No private equity di Indonesia. Terakhir adalah Hanson Capital, tapi udah ada listing ya. Hanson Capital itu yang dimiliki oleh Beni Cokro, saudara-saudara. Bencok, bukan bencong ya, bencok ya. Nah, jadi itu membagikan ada di laporan keuangannya tahun 2018 terakhir kalau tidak salah itu membagikan yang namanya preferred dividend atau preferred equity ya. Tapi kalau di perusahaan yang lainnya itu tidak ada, setahu saya ya. Berdasarkan data dari kelas saya di tahun 2020 tidak ada preferred equity untuk emiten di tahun 2020 ya. Yang listing di Bursa Efek tahun 2020. Nah, itu kabar terkini dari kelas manajemen keuangan saya. Nah, oke. Nah, tapi kita bahas aja deh ya, meskipun nggak dipakai, tapi ya nggak apa-apa lah, nggak ada salahnya dong. Nah, ini contohnya adalah that are private shares of relay company that are trading at $25. Nah, di Amerika pun jarang ya private equity ya, karena nggak laku. Ya, yang lebih laku adalah common stock dan biasanya kalau yang membagikan private equity itu justru nggak akan dibeli, justru common stocknya itu jelek gitu ya, CS-nya itu jelek, harganya jatuh. Nah, oke, jadi misalkan ditradingkan 25 ya, kemudian juga dia memiliki par value-nya adalah 35. Wah, par value-nya lebih lebih gede nih, berarti ini rugi sebetulnya ya. Kemudian annual dividennya adalah 4%. Nah, ini memang ada di ininya ya, di si apa namanya teh, di si apa, memang dikasih tahu ya kalau private equity itu 4%. Artinya apa? Ini adalah hak untuk atas net income ya yang dibagikan. Nah, seperti itu. Nah, hanya saja cara mengalihkannya itu nggak segampang itu Ferguso, ya nggak cuma tinggal dikalikan dengan mana teh tadi ya, dengan, oke ini harusnya dikalikan dengan si apa, private capital ya, private atau shares capital, preferred shares capital ya. Nah, nanti dikalikan dengan preferred shares capital. Nah, tapi memang tidak semudah itu Ferguson ya. Karena kita lihat private equity itu ada dua, ada yang kumulatif ya, ada yang apa namanya partisipatif. Nah, seperti itu. Nah, dan ini bisa perbandingannya bisa kumulatif tidak partisipatif, partisipatif tidak kumulatif, atau bisa keduanya, atau tidak keduanya juga bisa. Nah, jadi memang harus diperhatikan dan memang berbeda-beda. Artinya apa? Untuk mendapatkan dividennya, kalau dia sifatnya kumulatif itu berbeda dengan partisipatif. Kalau sifatnya ini dua-duanya ada, maka dividennya pun akan berbeda juga yang dihasilkan ya. Nah, sehingga meskipun 4% ini nggak langsung gebiah-uyah kali dengan preference share capital, tergantung kepada apakah dia kumulatif atau partisipatif atau keduanya. Nah, jadi seperti itu. Nanti rumusnya adalah gampang, D dibagi dengan P-nya gitu ya, dividends-nya. Nah, dividends-nya ini untuk mencarinya tergantung apakah dia kumulatif ataukah dia partisipatif ya. Oke, nah kita lihat contohnya ya. Contohnya adalah seperti ini, saudara-saudara. Oke, nah bar value-nya adalah 435 ya, 35 nanti tinggal dikali dengan 4% kalau di contohnya Tiltman ya, tapi tidak semudah itu Ferguson. Ya maaf, tidak semudah itu Ferguson. Oke, nanti dividennya adalah 1,4 ya, 1,4 ini berasal dari 4% dikali dengan 35 ya. Nah, tapi kalau kenyataannya nggak semudah itu Ferguson. Kita cuma tinggal dividen preference dibagi dengan price-nya. Price-nya ada 25 ya. Nah, untuk mencari ininya kalau Tiltman kan cuma gampang gini doang ya, tapi ya 1,4 ya, seperti itu. Kenyataannya enggak, ada yang sifat kumulatif, ada yang bersifat partisipatif ya. Nanti misalkan ini kumulatif dan partisipatif, dapatlah dividen totalnya ya.
Dapatlah keduanya dan ini kan sudah diajari di AKM ya, jadi saya tidak akan panjang lebar lah. Nanti total dividennya dibagi dengan jumlah shares-nya berapa. Nah, jumlah shares-nya berapa, itulah yang akan menjadi si 1,4 ini. Nah, gitu ya, itu kalau kenyataannya. Oke, cuman kelihatannya manajemen keuangan mah nggak akan seribet itu karena itu perlu memahami AKM juga ya. Nah, itu adalah preferred shares ya. Nah, bagaimana dengan common equity? Nah, kalau kita menghitung common equity, pada dasarnya kalau preferred shares itu juga tidak ada asumsi growth ya. Pada dasarnya dia menggunakan rumus perpetuity langsung ya, perpetuity. Ya, dividen dibagi dengan P. Nah, nanti kalau dia ada growth-nya misalkan di KCS ya atau cost of common stock gitu ya, nanti ditambah G ya, tinggal ditambah G. Nah, dan kita harus menghitung G-nya berapa ya. Iya, nah ini yang seru ya, G-nya berapa. Oke. Nah, oke, kita bahas sekarang selanjutnya adalah bagaimana cara ini udah ya, berarti ini sudah eh, how to find value-nya. Kemudian kita akan bahas dengan common equity ya. Nah, common equity ini adalah kalau dia cost of debt itu adalah rate of return yang diinginkan oleh bondholders atau lenders ya atau si bank dan menggunakan YTM ya. Kemudian juga dan jangan lupa ada tax rate ya. Nah, dan kalau ternyata susah kita membandingkan satu persatu utang perusahaan itu susah, kita bisa menggunakan tabel YTM ini ya dengan menggunakan spread-nya ya. Nah, kalau ternyata itu kalau dia bonds ya, tapi kalau dia equity maka sebetulnya required rate of return-nya apa namanya yang investor inginkan ketika dia membeli si stoknya, membeli si sahamnya baik itu saham prevent ataupun saham biasa. Gitu ya. Nah, kalau saham prevent tadi ya tidak memiliki unsur growth ya. Jadi langsung perpetuitas biasa ya, perpetuity. Nah, bagaimana dengan common stock ya? Bagaimana dengan share ordinary shares capital? Ada dua cara, ada yang internal model, ada yang external model. Yang internal model itu namanya dividend growth model ya. Nah, kemudian kalau yang external model dia adalah CAPM ya, seperti ini. Nah, intinya gimana? Kalau dividend growth model dia berbasis seperti ini juga ya, berbasis seperti ini juga. Jadi rate-nya itu tinggal ditambahin dengan growth. Udah deh beres gitu doang. Nah, tinggal gini doang nih. Ya, jadi tinggal D1, cuman ingat ini adalah D1 ya, dividen tahun pertama. Kalau dia preferred stock itu karena rate-nya udah 4% tetap ya. Nah, cuman memang 4% ini berbeda aplikasinya ya. Ingat kalau dia kumulatif sama partisipatif berbeda. Nanti total dividennya itu berbeda ya. Cuman gini doang, ya tidak lagi di future value kan ke tahun pertama, ya cukup aja dapat berapa si dividen preferennya. Nah, kalau dia common shares, maka kita harus menghitung berapa dividen tahun depannya. Nah, gitu ya. Dibagi dengan price saat ini, ya price 0 nih saat ini, ditambah dengan growth-nya. Nah, jadi tidak hanya rumus perpetuitas saja, tapi perpetuitas with growth kalau untuk ordinary shares ya. Ya udah itu kalau untuk rumus dividend growth model. Jadi asumsinya adalah ada growth, baik itu positif ataupun negatif. Tapi biasanya kita tidak menggunakan negatif growth ya kalau di Indonesia. Ya kalau yang negatif growth ini biasanya bias, tidak kita pakai ya. Nah kalau di Tilman kan ada contohnya tuh negatif growth ya. Ya oke lah nggak apa-apa, sekedar belajar ya. Karena pasti hasilnya akan menghasilkan KCS yang gede ya, KCS yang kecil ya karena kan negatif growth ya berarti dikurang gitu. Nah, akan mengurangi nilai stoknya gitu ya, nilai dari COE-nya, cost of equity-nya. Dan itu biasanya kita akan bias gitu. Nah, biasanya kalau dia negatif growth kita tidak menggunakan rumus DGM ini kalau di Indonesia. Kita menggunakan rumus yang internal model atau yang market model. Nah, yang market model ini seperti pakai CAPM, Capital Asset Pricing Model ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita akan bahas dulu bagaimana sih logik dari dividend growth model. Nah, dividend growth model ini adalah ini digunakan juga ya untuk apa? To forecast growth ya. Ya jadi sorry, kalau kita menggunakan dividend growth model ya kita harus memforecast growth-nya dulu ya. Nah, bisa growth-nya itu dari analis, misalkan dari DBS ya, kemudian juga dari si Bloomberg gitu ya. Nah, kita tinggal searching aja ya perusahaan ini berapa tuh growth-nya. Ya udah dapat deh hasilnya ya. Atau dari historical data kita hitung sendiri ya. Kita hitung sendiri gimana caranya Pak? Kita hitung 5 tahun terakhir lah, paling tidak 3 tahun terakhir lah gitu ya. Nah, kalau kalau lebih banyak lagi lebih bagus, akan lebih presisi nanti angka growth yang dihasilkan.
Misalkan kita males ya, misalkan ini cuma 3 tahun doang, 3 tahun terakhir karena biar bisa tahu rata-ratanya berapa. Nah, kalau 3 tahun terakhir ya udah berarti misalkan ini 2019, 2020, 2021 gitu ya. Kita lihat di laporan keuangannya, berapa cash dividend yang dibagikan. Ingat ya, cash dividend. Kemudian ini berapa cash dividend ini berapa ya. Nah, setelah itu kita hitung growth-nya. Nah, ini selisihnya adalah ini adalah si persentase dividennya atau Nah, ini juga sama persentase dividennya, ya. Saya biasa menghitung dengan dividen payout ratio, ya. Nah, dan dari sini kita hitung average-nya ini kita persentase ini yang dikurangi itulah growth-nya, ya. Nah, jadi pada dasarnya nggak hanya, dividen 2019, 2020 dan persennya berapa, terus enggak, ya. Nggak kayak gitu, ya. Nanti kita lihat lagi bertingkat-tingkat cara menghitung growth-nya, ya, seperti itu. Nah, jadi, kalau ini dikurangin kan ini misalkan ini 100, ini 200, selisihnya adalah 100 ya. Nah, 100 itu kita bandingkan dengan selisih dari 2020 ke 2021, misalkan 200. Nah barulah dikurangin dapatlah growth-nya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Cara menghitung growth kalau mau manual ya, seperti itu. Jadi kita biasanya berbasis dari DPR, dividen payout ratio. Dividen payout ratio itu apa, Pak? Dividen payout ratio itu adalah apa? Adalah cash dividend, ya, cash dividend, bukan bukan share dividend loh ya, tapi cash dividend dibagi dengan apa? Dibagi dengan si net income, ya. Nanti kita tahu tuh DPR-nya berapa, ya. Nanti kita bisa menghitung growth-nya, ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan lebih ada perhitungan Tiltman kayak gimana, Pak? Perhitungan Tiltman seperti ini ya. Perhitungan Tiltman adalah, nah, mana ya? Ini salah. Yang ini VGS ya. Nah, jadi seperti ini kalau perhitungan Tiltman ya. Jadi ada yang bisa seperti tadi, growth-nya didapatkan dari arithmetic growth dari si DPR-nya tadi, atau cara yang kedua adalah dari seperti ini, gitu ya. Nah, kita dikalikan dulu dengan ROE. Jadi emang ada banyak macam cara yang kita pakai ya. Bisa kita menghitung growth-nya itu dari rumus ini atau bisa hitung growth-nya itu dari seperti cara yang saya jelaskan tadi ya. Nah, kalau di kenyataan memang banyak macam cara ya. Jadi kalian nggak usah kaget. Kalau di AKM perasaan cara-cara itu aduh susah dan sebagainya gitu ya. Hanya ada satu cara. Nah, kalau di Menkeu justru banyak cara ya. Dan cara yang lain itu kita nggak bisa nyatakan bahwa itu salah. Bahwa itu juga ada reasoning-nya dan kita berlihat reasoning-nya apa. Nah, seperti itu ya, kalau dia make sense, then kita anggap itu benar. Nah, kalau caranya Tiltman seperti ini, jadi kalian nggak usah khawatir ya. Cara yang pakai yang mana, Pak? Ya ikutinlah caranya Tiltman dong, karena kan kita menggunakan textbook-nya Tiltman ya. Ya udah gampang, kita cari itu dividen payout ratio-nya. Ya, dividen payout ratio itu adalah dividen, cash dividen dibagi dengan net income. Nah, nanti kita hitung retention rate-nya. Retention rate-nya adalah 1 dikurang dividen payout ratio. Ya, barulah kita cari dikalikan dengan ROE. Nah, ROE ini return on equity, tinggal net income ya dikali dengan net income dibagi dengan si shareholder equity ya, semuanya juga equity. Nah, gitu ya. Jadi ini kan satu min ya, kalau kita mau buka rumusnya kayak gini. 1 min D dibagi dengan N ya. Ya kayak gitu. Jadi kalau kita mau keluarkan ya bisa aja sih kalau kita mau menggunakan matematika, sedikit matematika NI ya, NI kali 1 sama dengan NI, dikurang dengan D, dikali dengan NI, dibagi dengan E. Ya, ini coret, berarti nanti NI dikurang D dibagi dengan E. Ya. Nah, ini adalah growth yang tadi saya pakai. Oke, seru kan? Baik, kembali lagi ke sini ya. Oke, iseng-iseng matematikanya udah. Nah, terus gimana, Pak? Ya udah ketika kita udah tahu growth-nya berapa, tinggal dicari tahu aja berapa dividen pertama, ya dividen year satunya ya. Kalau dividen year 1 itu kan udah gampang ya rumusnya ya. Dividen year 1 itu adalah ya ini ya, dividen year 1 itu adalah gimana? Adalah D0 dikali 1 plus G. Udah deh beres gitu ya. Dibagi dengan P ya, dikali ditambah dengan G. Nah, jadi kalau kita mau jembrengkan lagi rumus untuk dividen growth model ini gitu ya. Jadi kan ini udah dapat nih ya G-nya ya, udah dapat lah G-nya ya. Masukkanlah ke rumus ya, D1 dibagi dengan price ya, price ke 0 ya tahun ini dikali dengan G gitu ya. Mau ayam bakar katanya, mau dong. Nah, D1-nya adalah D0 dikali 1 plus G.
ya, dibagi dengan price 0. Nah, nanti ini tambah G juga, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau mau kita jembrengin, berarti D0-nya berapa? D0 itu dividen, nah kita tinggal lihat aja observasinya misalkan tahun 2020, berarti dividen tahun 2020. Price-nya kapan? Ya, kita harus tentukan bahwa ini misalkan terbit laporan keuangan di 31 Desember, ya. Ya ini juga sama, 31 Desember 2020, ya. Nah, ini 20 juga, ya, seperti itu. Ya udah, nanti kan apple to apple sama, dikali ditambah dengan 1 plus G. Nah, gitu deh hasilnya. Ya seru kan? Nanti ditambah dengan G-nya lagi. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita masukkan ke rumus dan contohnya, dapatlah dividen year satunya misalkan dividen 2016 nih ya, 230, kemudian juga growth-nya dapat, kemudian price-nya adalah sekian. Nah, kita menggunakan dividen growth model maka berbasis dividen ya. Dividen year satunya tinggal dikaliin aja ya, dividen year satunya ya. Tinggal dikalikan dengan 30 dikali dengan 1 plus 10% sama dengan 33 ya. Nah, tinggal dividen satunya dibagi dengan price ya, hasilnya adalah 2% ya, seperti ini. Jadi 33 dibagi dengan 1650 hasilnya adalah 2%. Nah, tinggal ditambah dengan growth-nya, growth-nya adalah 10%. Maka cost of equity-nya adalah 12%. Nah, ini kalau menggunakan dividen growth model. Nah, ada yang kedua dengan menggunakan CAPM ya. Nah, seperti ini ya. Kalau dividen growth model itu enaknya gimana? Ada positif dan negatifnya. Plusnya adalah dia gampang digunakan ya. Kemudian negatifnya adalah dia memakai asumsi ya. Asumsi apa tadi? Bahwa ada growth, baik itu positif ataupun negatif growth ya. Nah, dan growth-nya itu yang kedua adalah konstan, C ya konstan. Tetap growth-nya terus sampai hari kiamat sama growth-nya. Pokoknya konstan gitu ya. Kalau kita asumsikan minus berarti minus semua gitu ya. Nah, jadi kita asumsikan konstan. Nah, ini asumsi utama yang digunakan. Tapi analis merasa kalau kita ini ya udah jago gitu ya. Biasanya ini terlalu absurd, ini terlalu aneh karena nggak ada yang namanya growth yang konstan. Nah, makanya kita biasanya perpetuity-nya karena perpetuity itu kan adalah selamanya. Maka mau tidak mau kita harus mengasumsikan bahwa ya itu selamanya juga gitu ya. Tapi ada kombinasi modal tersebut. Jadi kita tidak menghitung selamanya. Kita hanya menghitung parsial aja, misalkan 3 tahun. Nah, kalau 3 tahun maka rumusnya nggak menggunakan perpetuity ya. Rumusnya dengan menggunakan time value of money yang biasa, bisa annuity dan sebagainya. Ya. Jadi nanti dia proyeksikan nih dividen tahun pertama, kedua, ketiga. Nah, cukup 3 tahun aja, nggak pakai perpetuity, berarti ini tidak dipakai. Kalau dia pakai perpetuity, dia menggunakan asumsi, ya konstan asumsinya, gitu ya, bahwa selamanya akan menghasilkan growth yang sama, gitu. Itu konsekuensi dari rumus perpetuity. Tapi kalau misalkan growth tahun pertama misalkan berapa persen, nah kalau berbeda-beda growth-nya maka tidak lagi menggunakan perpetuity, tapi menggunakan apa? Ya kalau dia tidak sama misalkan ini 10, ini 20, ini 30 ya berarti satu persatu ya present value satu persatu. Nah seperti itu ya. Oke, nah itu kalau dia di internal model ya. Banyak yang menyatakan bahwa kita tidak menggunakan internal model, kita lebih senang menggunakan CAPM karena ini risk base ya. Nah, kalau CAPM ya gampang, ini market model namanya ya. Jadi risk free rate ditambah dengan beta, beta dari si perusahaan ya, dikali dengan equity market risk premium. Market risk premium itu adalah expected return. Nah, ini adalah apa? Ini adalah IHSG ya. Return IHSG selama 1 tahun. Kemudian risk free rate ini return dari si government bonds ya. Nah, kamu mau pakai yang mana? Biasanya kita memakai government bonds 10 tahun ya, 10 years. Ya, berapa persen tuh? Nah, udah dia dapat risk free rate-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini lihat marketnya di mana, Pak? Ini market, ya, data ISG. Ini juga market, data dari government bond. Ini juga sama, market juga, data dari government bond. Berarti yang menentukan, membedakan antara perusahaan satu dan perusahaan yang lain, hanya di betanya saja. Ya, beta inilah yang mencerminkan beta perusahaan 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sama nih ya, kalau di Tiltman itu lebih bagus sih menurut saya. Dia risk free rate ini ditambah dengan spread-nya dulu, ya, ditambah dengan spread. Jadi ada modifikasi gitu ya. Jadi agar ini betul-betul khas perusahaan tersebut, maka kita lihat spread-nya. Ya, tapi masalahnya apa? Kalau melihat spread berarti misalkan ini perusahaan X gitu ya, XYZ ya. Maka kita harus cari tahu berapa beta XYZ.
Nah, tinggal buka di Yahoo Finance ya. Nah, tinggal buka. Iya kalau ada ya. Oke, biasanya ada sih, biasanya ada. Nah, kemudian kalau betanya itu lebih besar dari satu, berarti itu sangat, harga sahamnya sangat volatil. Artinya apa? Dia terpengaruh terhadap, ya sangat beresiko gitu ya, kalau dia di atas satu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau di market model biasa, ini dengan menggunakan beta dari perusahaan. Jadi yang lainnya tuh data market, tapi yang membedakan hanya betanya aja. Betanya ini beta khusus perusahaan XYZ ya. Betanya beta XYZ. Nah, ada Tiltman memodifikasi, dia menggunakan risk free-nya dengan menggunakan spread ya. Kalau spread ini udah spread XYZ. Artinya apa? Memang tidak tersedia sih spread perusahaan itu tidak, tapi kita bisa menggunakan bahwa perusahaan tersebut berada di sektor yang mana, ya. Kalau di Bursa Efek kan ada 12 sektor ya. Nah, perusahaan XYZ ini berada di sektor yang mana, ya. Nah, di sektor misalkan misalkan sektornya adalah sektor agriculture gitu ya, ya udah kita lihat aja. Di sektor agriculture itu berapa ratingnya, rata-rata ratingnya itu berapa, ya. Bisa kelihatan ya. Oh, banyaknya itu yang A, ya kita bisa menggunakan modus ya, rumus modus ya, yang paling sering muncul yang menjadi ukuran kita ya, bukan bukan median karena kan dia adalah sifatnya triple A gitu ya, BBB, yang paling banyak muncul itulah yang menjadi rata-ratanya. Nah, kita bisa anggap kayak gitu deh gitu ya, biar gampang ya. Nah, artinya apa? Kalau misalkan kita ternyata triple E, nah berarti kita tinggal melihat untuk government bond 10 tahun triple E berapa spread-nya. Nah, nanti yang di sini pun ditambah dengan spread-nya juga gitu ya. Nah, kalau di Tilman kayak gitu ya, ditambahin dengan spread ya. Nah, cuman menurut saya ini tidak bisa apple to apple ya. Kalau di Amerika ini bisa diterapkan karena datanya udah bagus. Spread tiap perusahaan tuh bisa ketahuan. Kalau di Indonesia ini gempor coy. Kita tidak pakai spread biasanya, ini tidak kita pakai, cukup dari si risk free rate-nya aja. Bayangkan kalau pakai spread berarti ada 700 emiten di Indonesia, satu persatu lu cari, kayak nggak ada kerjaan kan. Ya, seperti itulah kondisinya. Jadi memang, dalam manajemen keuangan tidak ada yang pasti ya, tergantung situasi dan kondisi, dan memang tergantung justifikasi. Sekarang kita bahas apa keuntungannya dari market model. Pertama lebih realistis, betul lebih realistis ya, kita melihat data IHSG, tidak bergantung kepada asumsi growth harus tetap konstan sepanjang waktu sampai hari kiamat. Nah, negatifnya adalah beta dan MRP adalah something very depend on data use. Nah, ini benar banget ya, bahwa betanya ini bisa berbeda-beda. Kalau menurut Pevindo beda, menurut si Yahoo beda gitu ya, menurut kalau kita hitung sendiri juga beda gitu ya. Jadi beda-beda cara menghitung betanya ya. Dan market risk premium ini juga kami bisa lihat ke yang namanya riskpremia.com ya. Nah, di risk premia itu juga beda-beda juga data-datanya ya. Data risk premia kadang-kadang berbeda dengan data Pevindo. Kalau kita hitung sendiri pun berbeda juga. Nah, terus yang betul yang mana? Nah, itu susahnya ya. Nggak ada yang mutlak betul, absolutely tepat. Kita harus tergantung ke justifikasi kita ya. Nah, pada dasarnya justifikasilah yang menentukan. Nah, seperti itu ya, teman-teman semua. Oke, itu aja mungkin terkait dengan apa namanya si cost of equity ya, ini udah, kemudian juga ini juga udah ya. Tinggal nah ini geometric average ya, tadi dividen ya. Nah, bisa kelihatan average-nya berapa. Nah, itu bisa kita pakai juga. Nah, ada CAPM juga bisa ya dan sebagainya. Nah, ini juga sudah ya CAPM. Nah, ini yang tadi saya maksud bahwa CAPM itu kalau di Tiltman dia menggunakan spread ya untuk menghitung si debt-nya ya, debt-nya apa namanya risk free rate-nya ya. Jadi kan CAPM itu kan ada risk free rate. Nah, ya dan untuk menghitung CAPM itu kan kita menggunakan data market model ya. Jadi ada risk free rate. Nah, dan kita menambahkan risk free rate-nya itu dengan spread-nya ya seperti itu. Nah, kayak gini ya. Jadi bond rating sekian, spread-nya sekian, risk free rate-nya sekian. Nah, jadi apa namanya? Nanti ditambahin spread ditambah dengan risk free rate. Nah, itu untuk perusahaan si American Airlines dan berbeda-beda. Nah, ini yang saya bilang bahwa sebetulnya kalau di Tiltman itu dia rumusnya APM itu kan risk free rate ya ditambah dengan beta dikali dengan market risk premium ya seperti itu. Market risk premium itu dia adalah yang tadi ya adalah expected IHSG ya return market
ERM dikurang dengan risk free rate. Nah, seperti itu. Nah, dengan memasukkan unsur spread di sini, maka nanti ini pun ditambahkan dengan spread. Ya, ini juga ditambahkan dengan spread ya. Boleh seperti itu kalau memang kita bisa mengetahui data seluruhnya. Tapi kalau saya biasanya saya tidak menggunakan spread karena susah datanya dan juga harus capek satu persatu. Udah aja gini ya, seperti itu. Silakan bebas ya. Tapi kalau di soal nanti dikira ada spread ya tinggal ditambahin aja gitu ya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana mengestimasi project cost of capital. Terima kasih.